Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Astimar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Tujuan dari Merdeka Belajar yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dalam Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul. Yang pertama, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu aksi nyatanya adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik, menjadi manusia merdeka. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat peserta didik. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan guru harus adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendidik dan mengajar. Aksi nyatanya adalah yang pertama yaitu pengajaran merupakan bagian dari pengajaran. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu bagi hidup peserta didik lahir dan batin. Yang ketiga yaitu mendidik adalah menuntun kodrat peserta didik sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keempat, pendidikan tidak hanya pengetahuan, namun juga keterampilan berpikir dan kecerdasan batin. Yang kelima, menerapkan sistem Among. Dan yang keenam, manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Selanjutnya yaitu modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Aksi nyatanya yaitu pendidikan bergerak secara dinamis sesuai keadaan. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamiah. Yang ketiga, cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran berkelanjutan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Dan yang kelima, asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Next, modul 4 tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Aksi nyatanya yaitu budi pekerti merupakan hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga timbul tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti tidak hanya dibentuk sekolah, tetapi juga dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang penuh coretan. Tugas pendidik menebalkan dan memperjelas. Modul yang terakhir yaitu modul kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Aksi nyatanya yaitu yang pertama, guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak harus sama dengan peserta didik. Dan yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia
yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo, 2. Ing Madya Mangunkarsa, 3. Tutwuri Handayani. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Yang pertama, sebelum mengenali karakter dan kebutuhan murid, sebagai pendidik, kita harus belajar bagaimana memaknai dan menghayati kepribadian kita sebagai manusia yang merdeka dan terus belajar. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan murid, dan jadilah guru yang mampu menginspirasi murid dalam hal kebaikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.